bisa dilakukan dua cara, with replacement, semua orang yang pernah terpilih dikembalikan lagi untuk tidak bisa dipilih lagi, atau without replacement, semua yang terpilih tidak dikembalikan kepada populasi lagi. Jadi yang sudah pernah terpilih tidak diikutkan dalam pemilihan. Nah, sampel itu diperoleh dari bisa menggunakan tabel angka random atau dengan menggunakan komputer random generator. Sebagai contoh, untuk memilih sampel secara acak dengan menggunakan tabel random, maka bentuk tabel randomnya adalah, contohnya ini bagian dari tabel random, ya, 4, 9, 2, 40, 8, 2, 9, dan seterusnya. Maka angka ini kita mulai, kita punya 850 populasi, berarti 3 digit, 1, 2, 3, berarti di sini datanya diambil 805, kalau dia antara 1 sampai 850. Pertama dipilih itemnya adalah secara acak, ditunjuk di sini item pertama 492. 492 nggak ada di situ. Oke, nah, anggap aja pertama dipilih angka 492 ketemu, kedua 808, ketiga 493, 779. Kalau di dalam replacement ini dimasukkan lagi nanti angkanya. Jadi bisa saja 002 di sini, 002 di sini. Kalau kelebihan, maka ini seperti ini 850 kan, ini lebih besar dari 892 tadi berapa? Dia 892 itu lebih besar dari 850, maka dia tidak diabaikan karena datanya memang tidak ada. Jadi sampel probabilistik dengan sistematik sampling berbeda lagi, yaitu tentukanlah sebuah sampel, ukuran sampel N, bagilah jumlah populasi N tadi ke dalam K individual, kemudian K itu akan sama dengan N dibagi M. Jadi secara acak pilih ada yang individu yang pertama dari satu kelompok. Sebagai contoh, Anda mengambil data pembelian dari jam 1 sampai jam 4. Kemudian Anda bagi-bagi, yang jam 1 dulu, jam 4 dulu, jam 2 dulu, jam 3, jam 4. Gitu. Maka dia contohnya di sini adalah pilihlah individu ke K sehingga diperoleh sebagai berikut. Contoh N sama dengan 40. N-nya 1, 2, 3, 4, 10, 40. Kemudian jumlah kelompoknya ada 4, 1, 2, 3, 4. K-nya 10, maka 40 dibagi 4 sama dengan 10. Nah, berarti kita ambil di data yang ke 10 semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka dia ambil di angka ke 10. Kalau di sini ambil angka ke 6 semuanya. Yang berikutnya adalah sampel probabilitas stratified sample, yaitu membagi kelompok menjadi 2 atau lebih sub kelompok yang kita sebut sebagai strata berdasarkan karakteristik yang sejenis, yang mirip. Nah, dengan menggunakan metode pengambilan sampel secara acak sederhana, dipilihlah masing-masing kelompok sesuai dengan
proporsi sampel, ukuran sampelnya atau strata, ukuran stratanya. Jadi populasinya bagi 4 strata, kemudian di sini diambillah rata-rata berdasarkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Masing-masing diambil 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ukuran 1 ini 1, 2, 3. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah klaster sampel, yaitu populasi yang dibagi berdasarkan beberapa klaster yang mewakili populasi. Sampel acak sempurna, sederhana dapat adalah klaster yang terpilih. Seluruh item dalam klaster yang terpilih dapat digunakan. Item yang dipilih dari klaster tersebut dengan menggunakan teknik sampling probabilitas lainnya. Ya, jadi di sini dibagi 16 dan dipilihlah secara acak terpilih. Secara acak terpilih 3 angka ini, 3 customer ini yang dipilih. Kemudian probabilitas sampling membandingkan metode sampling. Simple random sampling dan systematic sample itu simple yang simple to use, mudah sekali digunakan. Mungkin tidak bisa digunakan sebagai representasi dari karakteristik populasinya. Kemudian stratified sample memastikan bahwa keterwakilan setiap individu di seluruh populasi. Yang cluster sampel adalah lebih efektif lagi, ya, lebih mahal tentunya, tapi lebih efektif. Oke, jadi cluster sampel lebih efisien dari biaya dan kurang efisien untuk data yang cukup besar. Langkah selanjutnya setelah kita memperoleh datanya, maka kita lakukan data cleaning, pembersihan data. Kadang-kadang diperlukan pembersihan data ini. Sebagai contoh, Anda melakukan survei, terus kemudian diberikan kepada teman Anda, karena teman Anda kasihan kepada Anda, semuanya dibilang 7, atau 5, skala tertinggi semua. Akibatnya apa? Datanya menjadi nggak bisa diambil kesimpulan. Jadi yang sering menyebabkan data itu tidak sesuai adalah satu, kesalahan pengetikan, salah entry data, salah jenis data, nilai-nilainya sulit sekali diterjemahkan. Kemudian nilai data yang hilang jika tidak diketahui. Kemudian adanya outlier atau penilaian data penilaian atau outlier data ini bukan merupakan data bagian dari populasi tersebut. Data dapat diformat atau di coding kembali lebih dari satu cara. Beberapa bentuk format elektronik sangat mudah sekali digunakan.
Perbedaan enkode akan menghasilkan presisi dari variabel numeriknya kurang bagus, serta kompatibilitas dari data tersebut. Anda juga harus memilih, mengidentifikasi dan memilih sumber data yang akan digunakan. Kemudian variabel yang stack dan unstack. Untuk variabel yang unstack, Anda gunakan variabel numerik yang terpisah sebagai contoh, gender, lokasi, dan lain sebagainya. Untuk stack data yang berikat, maka buatlah satu kolom untuk menyatakan variabel yang diinginkan dan